Setelah di episode sebelumnya, John dan tim Silver berhasil menemukan markas Covenant yang tersembunyi di balik sistem gugus bintang Aspero. Mereka berhasil menyusup dengan memanfaatkan sistem penjagaan yang lemah. Namun, semua itu hanyalah awal karena tanpa mereka sadari, para Prophet kini sedang mengadakan ritual untuk menyatukan kedua artefak yang hal itu membuat Maki dan John kembali ke planet Hello. Tanpa kehadiran Master Chief, pemimpin mereka, kejadian itu pun membuat tim Silver kewalahan menahan serangan dari Covenant yang terus berdatangan, sehingga terpaksa Kai tiba-tiba menghabisi Maki untuk mengembalikan kesadaran John dan membuatnya kembali fokus ke misi. Namun melihat tidak adanya celah sama sekali bagi mereka untuk keluar dari sana dengan selamat, di sini John menyuruh Cortana untuk mengambil alih tubuhnya karena hanya dengan begitu dia bisa menyelamatkan tim Silver yang terluka sekaligus membawa kedua artefak. Lagi pula ketika John menyentuh artefak tersebut, dia akan kembali masuk ke alam bawah sadarnya dan benar saja, Cortana pun bisa dengan mudah menghabisi pasukan Covenant, bahkan dia mampu mengendalikan pesawat untuk membantu pertarungan tersebut sebelum akhirnya John dan tim Silver berhasil mengambil artefak dan bergegas pergi dari tempat itu. Singkat cerita, 6 bulan kemudian setelah tim Silver berhasil mengamankan artefak dari tangan para Covenant, pihak UNSC memutuskan untuk memisahkan John dan Cortana melalui proses pembedahan untuk menyelamatkan nyawanya, di mana kini mereka dikirim untuk mengevakuasi warga sipil yang menjadi korban dari serangan para Covenant di sebuah planet pengungsian. Namun, seorang kepala desa yang juga seperti seorang pemimpin sekte keagamaan dan pengikutnya justru menolak untuk dievakuasi karena menurut mereka, UNSC hanyalah sebuah organisasi propaganda yang telah menghancurkan planet tempat tinggal mereka sebelumnya. Karena diceritakan 42 tahun yang lalu, pihak UNSC juga pernah melenyapkan sebuah planet yang merupakan tempat hunian mereka. Sehingga membuat mereka entah ngambek atau gimana, menolak untuk dievakuasi meskipun banyak juga yang lain yang masih bersedia untuk dievakuasi. Di tengah kericuan itu, tim Spartan mendapat kabar yang intinya ada pergerakan yang datang mendekat ke arah mereka dan benar saja tidak berselang lama, beberapa prajurit UNSC menghilang satu persatu di balik kabut, di mana itu adalah pasukan Covenant yang menggunakan armor kamuflase. Seperti biasa, meskipun sendirian, John masih bisa mengalahkan banyak sekali Covenant di sana. Anehnya saat masih tersisa puluhan Covenant lain, mereka justru tidak menyerang dan meninggalkannya begitu saja. Ternyata mereka berniat untuk menghancurkan planet itu sekaligus dan mengubah seluruh wilayah planet itu menjadi hamparan api, di mana pemimpin sekte tadi dan pengikutnya justru langsung masuk ke dalam api. Singkat cerita, kembalinya di markas UNSC, Kapten Jacob yang telah dipromosi menjadi Laksamana menggantikan Laksamana Margaret kembali mengadakan briefing mengenai para Covenant yang akhir-akhir ini mulai gencar menyerang beberapa planet koloni manusia, termasuk planet pengungsian sebelumnya, di mana John menjelaskan bahwa kemungkinan besar para Covenant tersebut telah berada di planet itu lama sebelum UNSC menyadari kehadiran mereka dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat itulah diskusi mereka tiba-tiba terhenti ketika seseorang datang ke sana dan melakukan apa yang di sini dinamakan SKSD, sok kenal sok dekat. Ternyata orang ini merupakan pengganti Dr. Halsey bernama Ackerson yang akan menjabat menjadi direktur dari Project Spartan. Who is he? He's the boss. Setelah pertemuan itu selesai,
John kemudian menemui Eckerson secara empat mata untuk menjelaskan tentang pola gerakan yang tidak biasa dari para Covenant dan kemungkinan mereka sedang melakukan pelatihan di planet pengungsian kemarin untuk menyusun rencana besar yang masih belum diketahui sampai saat ini. Namun alih-alih menanggapi masalah barusan, Eckerson justru membahas masalah tentang Dr. Halsey yang telah membuat kejahatan besar beberapa bulan yang lalu, termasuk pembuatan AI kontroversial yaitu Cortana yang sebelumnya ditanamkan pada otak John. Sit down, please. Tidak berselang lama, seorang kopral yang sebelumnya bertahan dalam misi evakuasi warga di planet pengungsian akhirnya diberikan penghargaan oleh Laksamana Jacob atas jasanya yang berani mati menghadapi pasukan musuh. Anehnya, di sini Eckerson tidak memberitahu di hadapan publik bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah manusia melainkan alien Covenant. Bahkan dia mengirim tim Spartan lain yang bernama tim Cobalt untuk memperbaiki jalur komunikasi di planet pengungsian dan dari sini bisa disimpulkan Eckerson perlahan berniat menggeser tim Silver dengan pasukan Spartan lain yaitu tim Cobalt sesuai dengan apa yang dia inginkan. Let's move. There will be losses. We have heroes. John yang mengetahui hal itu pun bergegas kembali menemui Eckerson untuk menanyakan maksud dari semua yang telah dia lakukan, di mana dia tidak memberitahu ke tim Cobalt kalau yang mereka hadapi adalah Covenant dan hal itu akan membahayakan nyawa mereka. How are you alive? Masalahnya, ternyata John pun tidak transparan sebelumnya karena dia masih merahasiakan tentang kejadian di High Charity atau misi di planet Covenant sebelumnya dan kemampuan Cortana, sehingga cerita yang dibuat John seakan tidak masuk akal ketika para Covenant membiarkannya pergi dari sana dengan membawa kedua artefak tersebut. Tentu saja hal itu menjadi tanda tanya bagi pihak UNSC di mana akhirnya mereka mempertanyakan kesehatan mental John dan sebelum John melaporkan kondisinya, Eckerson tidak akan mengirim tim Silver untuk bertugas. Silver team to perform combat operation. Silver team's the best weapon you got. Singkat cerita, saat sedang menuju ke ATM, John justru ditemui oleh Laksamana Margaret yang sudah pensiun dan kini mengaku menjadi warga sipil biasa, di mana beliau memberitahu kalau Eckerson merupakan tipikal orang yang ambisius, egois, dan tidak tertarik dengan kontroversi. Intinya, dia ingin menyembunyikan tentang Covenant agar tidak capek-capek menjelaskan ke publik. Oleh karena itu, Margaret meminta bantuan John untuk mencari bukti kuat mengenai rencana Covenant selanjutnya dan kembali menemui setelah berhasil menemukan apa yang dia cari. Dan dari sinilah hubungan antara UNSC dan John beserta tim Silver mulai renggang. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Soren dan istrinya yang sedang berada di sebuah tempat pelelangan manusia, di mana orang-orang yang terbuang dijual di sana, sampai salah seorang pelayan mengaku mengetahui keberadaan seorang buronan yaitu Dr. Halsey. Mendengar hal itu, Soren pun akhirnya mengutus anak buahnya untuk membeli orang itu dan mencari info lebih lanjut mengenai Dr. Halsey. Pemuda tersebut kemudian mengantarkan Soren dan timnya untuk mencari keberadaan Dr. Halsey yang katanya dia melihat tabung krio bertuliskan nama Catherine Halsey saat pesawat pengangkutnya diserang oleh para perompak. Namun begitu sampai di lokasi dan menemukan tabung yang dimaksud, Soren baru menyadari kalau pemuda itu telah menjebaknya, di mana di saat yang bersamaan muncul beberapa pasukan entah dari mana yang langsung menangkapnya atas kasus kejahatan, penculikan, dan pengkhianatan, dan bahkan para anak buahnya pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Soren. Sampai di sini anak buahnya yang berhasil kembali kemudian memberitahu kepada istrinya Soren kalau suaminya telah ditangkap oleh pasukan yang entah dari mana, di mana anaknya yang mengetahui hal itu terlihat sedih dan kembali menemui Kwan yang diperlihatkan saat ini tinggal di sana bersama dengan keluarga Soren. Perlu diketahui, planet Rabel, tempat kediaman Soren sekaligus tempat di mana para perompak bersembunyi dari UNSC, merupakan tempat di mana hukum rimba yang berlaku. Dan imbas dari viralnya penangkapan Soren, semua asetnya diakuisisi oleh seorang perompak lain, termasuk Kwan yang terdaftar sebagai salah satu anak buah Soren. Wait.
Bahkan dia telah dipasangi chip di telinganya untuk mencegahnya agar tidak melarikan diri. Namun darah-darah pemberontakannya tentu saja tidak bisa membuatnya menerima begitu saja di mana dia berniat melarikan diri dan melepas GPS tersebut. Dan sialnya aksinya barusan diketahui oleh orang-orang di sana yang langsung mengejarnya. Untungnya, Kwan masih berhasil melarikan diri sekaligus melepas GPS yang terpasang di telinganya dan bergegas pergi dari tempat persembunyiannya. Tidak berselang lama, anaknya Soren kembali ke sana dengan membawakannya makanan dan menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Meskipun anaknya Soren belum sunat, tapi dia terlihat peka dan peduli terhadap Kwan tentang apa yang sedang dia rasakan. Tapi alih-alih menjawab, Kwan justru menyuruh anaknya Soren untuk segera pergi mencari tempat yang lebih aman bersama ibunya, begitu juga dengan dirinya yang akan pergi demi keselamatan mereka mengingat tempat tersebut sudah tidak aman bagi mereka. Dan meskipun begitu, anaknya Soren masih tetap yakin dan percaya jika ayahnya akan segera kembali. Di tempat lain, diperlihatkan Dr. Halsey yang asli yang saat ini berada di suatu tempat dan diawasi dengan sangat ketat bersama dengan seorang gadis bernama Julia untuk menemaninya di tempat tersebut. Meskipun Dr. Halsey sempat mencoba menginterogasinya mengenai siapa orang yang telah mengirimnya ke sana, namun gadis tersebut justru mimisan dan meninggal saat itu juga, persis seperti cloningan yang diciptakan oleh Dr. Halsey sendiri. Ternyata selama ini yang membantunya dan juga sekarang justru menahannya adalah Eckerson sendiri, di mana dia juga menyimpan artefak Madrigal dan juga Cortana. Di sini diperlihatkan kalau dia meminta Cortana untuk mensimulasikan sesuatu, namun terkait hal apa saya juga masih belum tahu. Yang jelas Cortana hanya menjawab kalau 97% apapun yang dimaksud hal itu tetap akan terjadi. It's just something people say. Sementara itu di kantor UNSC, ketika tim Cobalt dikirim dalam misi menggantikan tim Silver, John sempat memberitahu kepada Kai bahwa dia sempat melihat Maki sewaktu mereka berada di planet pengungsian kemarin. Meskipun dia ragu kalau itu adalah Maki beneran atau hanya rasa rindu yang seakan-akan membuatnya melihat Maki karena dia melihat di depan matanya sendiri kalau Kai telah menghabisinya. He's dead. I know. I shot him myself. Tapi apapun yang terjadi, dia pun mendorong tim Spartan untuk berlatih lebih keras, terutama Reese yang sedang dalam masa pemulihan akibat cedera yang dideritanya sewaktu geger geden di markas Covenant kemarin. Dimana kali ini John benar-benar menggembleng tim Silver dengan sangat keras setelah melihat keanehan di beberapa aspek, dimana UNSC seperti menutup-nutupi sesuatu. Dia mempunyai firasat akan adanya sesuatu yang besar akan terjadi. Run it again. Malam harinya, John yang penasaran dengan misi tim Cobalt kemudian mencari tahu informasi misi mereka dengan mencari riwayat penerbangan mereka, dan dari hasil pencarian tersebut, John justru mendapatkan informasi kalau ternyata selama ini tim Cobalt tidak pernah meninggalkan planet Ridge atau planet tempat markas UNSC berada. They never left the planet. Hotel Victor 32, this is Reach Flight. Mengetahui hal itu, John pun nekat memalsukan sebuah misi dan mengambil pesawat sekaligus persenjataan lengkap bersama Kai dan yang lainnya untuk menyusul tim Cobalt dan mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh UNSC. Namun bersamaan dengan itu, diperlihatkan beberapa ekor Covenant dan Maki yang ternyata memang masih hidup telah berada di suatu tempat di planet Ridge, di mana mereka menghabisi beberapa penjaga untuk mengambil artefak kedua yang disembunyikan oleh UNSC.
Kembali ke John yang telah sampai di TKP, dia langsung menyisir lokasi dan mencari tahu misi apa yang sebenarnya sedang ditugaskan oleh tim Cobalt. Meskipun sebenarnya hal itu merupakan tindakan ilegal, tapi John terpaksa melakukannya bahkan tanpa sepengetahuan anggota tim Silver lain, di mana akhirnya mereka sampai di suatu tempat tak berpenghuni dan menemukan sisa-sisa makanan, yang mana hal itu menandakan adanya evakuasi yang dilakukan secara mendadak. Dan ketika Reese menekan sebuah panel, tiba-tiba muncul suara asing di mana John langsung bisa mengenali suara tersebut berasal dari para Covenant. On Sanctuary. Sampai di sini, mereka pun dikejutkan dengan kemunculan para pasukan UNSC yang berniat menahan mereka karena telah memalsukan sebuah misi dan melakukan penerbangan tanpa izin. Di sini, perhatian John sempat teralihkan ketika melihat sebuah pintu yang buka tutup sendiri. Namun ketika dia membukanya, ruangan tersebut hanyalah ruangan kosong. Meskipun sebenarnya para Spartan tersebut bisa dengan mudah membantai para pasukan UNSC dan melanjutkan investigasi mereka, namun di sini John tetap ilmu padi dengan menuruti perintah para pasukan UNSC itu karena hal itu akan melibatkan anggota tim Silver lain, di mana hal itu semakin memperjelas bahwa UNSC benar-benar menutup-nutupi sesuatu yang kemungkinan sangat besar yang bahkan tim Silver sebagai garda terdepan pun dilarang mengetahuinya. I can prove it. Setelah kembali ke markas UNSC, tentu saja Kapten Jacob yang mengetahui hal itu pun terlihat sangat emosi mengingat John telah melakukan pelanggaran berlapis, dan akibat dari kejadian itu, beliau kemudian mengambil langkah tegas dengan men-skors tim Silver dari operasi tempur dan menonaktifkan John sebagai anggota Spartan karena membuat kabar hoax mengenai Covenant. Bahkan rekan-rekannya anggota tim Silver lain yang merasa telah dimanfaatkan oleh John akhirnya juga mulai mempertanyakan kepemimpinannya, namun bukan seorang Master Chief jika pasrah dengan keadaan, di mana dia kemudian melarikan diri dengan menyerang dua orang pasukan UNSC yang menjaganya. Older than the light. Di sisi lain, diperlihatkan Eckerson yang sedang merawat ayahnya, di mana di sini baru diketahui alasan entah siapa dia bisa tiba-tiba menjadi direktur di UNSC dan membawai proyek Spartan, karena dia adalah anak dari keluarga yang sepertinya sangat kaya yang telah membangun kota di mana UNSC berada, dan juga diam-diam dia ikut memprakarsai proyek Spartan bersama Dr. Halsey dan sekarang bekerja di Departemen Intelijen UNSC atau ONI. Dan Julia, gadis kloningan yang menemani Dr. Halsey, ternyata adalah kloningan dari adiknya yang telah meninggal. Julia. Setelah itu, Kai mencoba menjelaskan kepada Eckerson kalau dirinya dan dua rekannya telah ditipu oleh John dan tidak mengetahui apapun tentang rencananya. Untuk itu, dia meminta Eckerson agar tetap melibatkan tim Silver yang tersisa meskipun tanpa John untuk menghadapi perang yang akan segera datang. Mengingat para Spartan diciptakan untuk berperang bukan untuk rebahan. Bahkan, Kai akan bertanggung jawab penuh memimpin tim Spartan setidaknya sampai John kembali dibebaskan. Namun di tengah obrolan tersebut, Eckerson justru memberitahu kalau John telah melarikan diri dengan melumpuhkan dua orang penjaga, di mana hal itu membuat Kai merasa dipojokkan karena seolah-olah Eckerson menuduh Kai telah membuat rencana bersama dengan John. You said before what? Thank you, sir. Tell me what to do. Kembali ke John setelah dengan mudah bisa lepas dari penjagaan pasukan UNSC, dia kemudian menemui Margaret yang sudah tidak lagi bekerja untuk UNSC untuk memberitahu kalau kemungkinan besar Covenant telah sampai di planet Reach, planet tempat mereka saat ini. Namun tidak ada satu orang pun yang percaya dengan statement itu. Bahkan pihak UNSC justru seperti menutupi masalah tersebut. Tapi mendengar hal itu, Margaret justru berpesan kepada John agar tetap tenang dan berpura-pura mengikuti peraturan. Intinya, beliau menyuruh John agar sabar dan menunggu momen yang pas untuk melakukan tindakan, di mana hal itu membuat John berpikir kalau Margaret tidak benar-benar pensiun dan menjadi warga sipil biasa, tapi masih tetap terafiliasi dengan UNSC. Exactly did you leave Oni?
Sementara itu di planet Rabel atau planet tempat tinggal Soren, diperlihatkan Kwan yang secara diam-diam menemui istrinya Soren untuk memberitahu kalau anak buahnya Soren telah melakukan pengkhianatan, di mana dia meminta kepada istrinya Soren untuk segera menyelamatkan diri sebelum terlambat. Namun saat istrinya Soren hendak menjemput anaknya, kedua anak buah Soren sudah berada di sana dan memberitahu kalau mereka sudah siap untuk membawa istri dan anaknya menjemput Soren. We're not finished. Kessler. Can I come? Sadar akan rencana kedua orang tersebut, istrinya Soren lalu berpura-pura untuk mengemasi barang-barang dan memutuskan untuk mencuri pesawat mereka bersama Kwan dan berniat melarikan diri secara diam-diam. Tapi ketika mereka telah bersiap lepas landas, anak buah Soren yang berkhianat tersebut langsung menutup pintu keluar sehingga Kwan dan istrinya Soren gagal dalam melakukan aksinya. Dalam kondisi terdesak itulah, istrinya Soren sempat meminta kepada Kwan untuk segera membawa anaknya keluar dari tempat tersebut, sementara dirinya terpaksa akan menghadapi para anak buah Soren. Wait for my move, then get Kessler out of here. Promise me you will protect him. Di sini, mereka kemudian menanyakan tentang keberadaan harta karun milik Soren, di mana ternyata alasan mereka berkhianat adalah untuk mengincar deuterium yang sebelumnya dibawa oleh Soren dari planet Madrigal. Namun karena istrinya Soren enggan untuk memberitahu di mana harta karun tersebut, mereka pun terpaksa memasukkannya ke dalam ruangan kedap udara yang hampir membuatnya meninggal. Untungnya Kwan yang sekarang telah menguasai salah satu skill ninja yaitu melimpe, memutuskan untuk kembali menyelamatkan istrinya Soren dan menghabisi para anak buah Soren yang berkhianat satu persatu. Just tell me what I want to know. Kembali ke markas UNSC, diperlihatkan Laksamana Jacob yang dibuat terkejut ketika mendapati bahwa apa yang dikatakan John selama ini memang benar-benar nyata, di mana tim Cobalt yang sebelumnya dikirim oleh Eckerson ditemukan sudah dalam kondisi tewas, dan karena tidak ada satupun sosok yang bisa mengalahkan pasukan Spartan kecuali para Covenant, bisa dipastikan mereka telah berada di planet Reach dan bersiap untuk melakukan penyerangan. It's over, Admiral. Go fuck yourself. Dari sinilah baru diketahui bahwa simulasi rencana yang diperintahkan oleh Eckerson kepada Cortana kemarin adalah simulasi perang antara ras manusia melawan Covenant, dan hasilnya 97% umat manusia akan punah. Namun hal itu belum sepenuhnya akurat karena Eckerson sengaja tidak menambahkan data-data eksternal dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi faktor X yang seperti pepatah orang-orang rungkat berbunyi, kehidupan kadang memang sulit ditebak. Gimana lagi? Oleh karena itu, Laksamana Jacob segera memerintahkan Eckerson untuk melakukan evakuasi bagi warga sipil. Namun hal itu justru langsung ditolak mentah-mentah, di mana Eckerson berkata bahwa apapun usaha yang akan mereka lakukan hasilnya tetap sama saja. Mereka tidak akan bisa menahan serangan Covenant kali ini. Dan alih-alih melakukan evakuasi agar tidak terjadi kekacauan, Eckerson berniat untuk menyelamatkan diri dan mengorbankan koloni manusia di planet Reach dihancurkan oleh Covenant. I won't run. Go fuck yourself. Sampai di sini, Eckerson lalu kembali menemui Dr. Halsey untuk berpamitan, di mana dia berkata kalau dia sangat mengagumi penemuan-penemuan luar biasanya yang menciptakan pasukan khusus Spartan dan ciptaan terbarunya yaitu Cortana yang berhasil digabungkan ke dalam tubuh John. Dan di sini dia juga membawa tawanan lain yang ternyata itu adalah Soren. Entah apa alasannya melakukan hal itu, yang jelas itu membuktikan kekuatan ONI atau Badan Intelijen UNSC yang ternyata jauh lebih berpengaruh daripada komite UNSC itu sendiri. Di sisi lain, setelah menemui Margaret, diperlihatkan John yang mendatangi rumah Kopral yang waktu itu bertugas di planet pengungsian bersama dirinya, di mana dia menanyakan kenapa Kopral tersebut tidak jujur mengatakan kalau waktu itu Covenant menyerang mereka. Sampai di sini, Kopral tersebut lalu menceritakan kalau dia mendapat pesan dari para Covenant, sebuah doa yang isinya mereka akan segera datang dan memusnahkan umat manusia. Aku adalah instrumen kepunahan ras manusia. Dan tidak berselang lama, yang terjadi adalah Jambaru Katana.